akhirnya pulang Terus? dari acara itu nanya, bokap gimana? Terus Pengen ngomong, kalau ketemu pengen ngomong, kasih waktu. kasih waktu apa dia? Ya, aduh, bokap lo ini keras orangnya. Malu lagi ngandung lu aja digebukin. Serius. Yo, selamat datang kembali di podcast Edi Cadel bersama gua tentunya Edi Cadel, dan hari ini gua kedatangan tamu spesial. Nggak tahu tiba-tiba dia datang ke sini, katanya pengen ada yang dicerita, dan tadi dia sempat cerita sekilas sih, tapi ini menarik buat gua sih. Ada Fadil Kusyoda. Halo para gengs, apa kabar semuanya? Guys, mantap. Lu tahu aja nama fans gua? Iyalah kan nonton mulu. Terus kalau di fans lu apa namanya? Sahabat jalanan. Sahabat jalanan ya. Jadi dia sombong sekarang ini udah punya channel YouTube gitu kan. Alhamdulillah, Fadil Bang. Kusyoda. Subscriber udah berapa? Alhamdulillah 550 terakhir dilihat. Wih, mantap. Penontonnya udah ribu-ribuan ya? Paling banyak 2.500. Mantap. Itu berapa lama? Belum ada sebulan sih bang. Belum ada sebulan? Iya. Ih, keren. Amin, doain aja bang. Serius keren loh itu. Amin, doain aja bang. Iya, karena gua dulu berapa bulan ya? Sekitar 1 bulanan itu setengah mati nyari yang penonton kayak gitu tuh. Ya kan saya begini dibantu sama Bang Edi juga. Kagak lah. Kekuatan the power of netizen itu. Iya itu Iya, termasuk juga bang. betul. Jadi kenapa lu tiba-tiba ngubungin gua dateng? Ya awalnya kan lu tadi udah sempat ngevlog lah ya kan. Terus lu bilang ada yang mau dicerita tentang bokap lu. Bokap. Kenapa? Jadi waktu itu kan gue iseng bang, searching di Google keberadaan bokap, karena gue penasaran banget. Gue pengen tahu kabar bokap gue saat ini tuh seperti apa. Ya, tapi maksud gua sebelum ke situ mungkin penonton juga pengen tahu nih. Jadi sebenarnya lu selama ini ngejalanin hidup tanpa bokap. Tanpa bokap kandung. Tanpa bokap kandung. Nah, lu terakhir ketemu itu waktu Kelas 3 SMP sampai naik kelas 1 SMA. kelas 3 SMP sampai kelas 1 SMA. kelas 1 SMA. Berarti ada setahun lah ya. Setahun. Nah, itu sebenarnya kan kamu sempat ngomong tuh waktu pertama kali gua nemuin lu di pinggir jalan tuh, ya kan? Yang ada di konten gua. Iya. Waktu lu ngamen. Iya. Nah, jadi gua pengen kasih tahu dulu nih ke penonton. Jadi Fadil ini adalah seorang pengamen jalanan yang sempat viral di channel gua. Waktu itu dia ngamen bawa lagunya One Pulse gitu kan. Karena gua tertarik banget dengan kondisi dia waktu itu pakai kursi roda ngamennya berdua sama Cilok. Nah, dia kan sempat cerita tuh kalau sumpamanya bokapnya sudah lama nggak ada hidup bareng lu lah ceritanya gitu ya kan. Nah, tiba-tiba lu datang nih ngatain kalau sumpamanya lu baru saja mendapatkan info tentang bokap lu. Oke. Terus Iya, waktu itu gua searching di Google. Nama bokap kandung gua. Nama bokap kandung gua Hasanuddin Abdul Basir. siapa? Hasanuddin Abdul Basir. Nah, terus muncul tuh di Google. Posisinya berada di Rumah Sakit Harapan apa gitu, pokoknya lupa harapan apa. Harapan Baru, Rumah Sakit Harapan Baru. Oke. Daerah Bekasi. Nah, terus apa ya? Sebelum lanjut. Bokap lu dokter. dokter. Berarti sudah berapa lama bokap lu itu nggak nemenin lo, nggak ngebiayain lo? Udah lumayan lama banget sih kalau menurut saya. Berapa tahun itu? Dari lahir, pokoknya pas ketemu itu cuma setahun doang bang. Nah, sekarang gini, dulu kita rentet dulu ya. Nyokap lu nih nikah nih sama bokap lu, Iya. ya kan?
kemudian ngelahirin lu. Ya, Nah, umur berapa lu ditinggalkan sama bokap? itu masih bayi, Masih bayi. masih bayi. Berapa tahun itu? Setahun ya. Setahun apa Umur dua? lu bayi setahun. Iya. Oke. Terus setelah itu nggak pernah ketemu lagi. Gak pernah ketemu lagi. Dan ketemunya pada saat Kelas SMP. 3 SMP. Kelas 3 SMP sampai kelas 1 1 SMA. SMA. Habis itu nggak ketemu lagi. Gak ketemu lagi. Kenapa? Padahal kan itu udah lumayan gede itu. Ibaratnya udah bisa berpikir lah bahwa gue udah ketemu nih sama bokap. Kenapa tiba-tiba bokap lu nggak datengin lu lagi? Jadi istrinya yang sekarang ini mungkin tidak seneng bang. Bokap kandung saya ketemu sama saya. Oke. Mungkin ada kecemburuan sosial kali. Heeh. Itu dia makanya. Sempet dibilangin berantem pukul-pukulan sih enggak, cuman adu bacot aja dua kata gitu. Sama ibu tiri lu. Sama istri yang sekarang bokap. Iya kan berarti ibu tiri Iya, lu ibu dong. tiri. Karena kan bokap yang sekarang kan yang siapa tadi? Bokap kandung Hasanuddin. Hasanuddin itu kan adalah orang tua asli lu gitu loh. Ya kan? Berarti lu berantem sama Sama ibu tiri. ibu tiri. Oke, terus kamu sempat tinggal bareng? Enggak sempat tinggal bareng. Karena saya nggak pernah dikasih tahu rumahnya di mana. Cuman dikasih tahu jalan semper, udah itu doang. Karena bokap kandung ini nggak mau, mungkin pas waktu itu saya berpikir mungkin takut ketahuan kali ini. Tapi ujung-ujungnya ketahuan juga. Kira saya adu bacot dah tuh. Ketahuannya gimana? Jadi saya waktu itu ke Marunda, daerah Marunda, tempat praktek Praktek dok- bokap lu? Iya. Waktu itu masih jadi kepala puskesmas di Marunda. Oke. Nah, buka praktek di situ. Nah, saya sering ke situ setiap seminggu 3 kali lah. Nah, waktu itu pas banget ada ibu tiri saya Lu lagi datang tuh. lagi datang. Terus? Perkataan pertama yang saya ingat itu cuman mau ngapain kesini, itu doang. Oh, tapi ibu tiri lu udah tahu itu kalau kamu itu anaknya bokap lu. Udah tahu. Mungkin bokap udah pernah cerita kali. Dan itu juga saya baru lihat wajah ibu tiri saya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, terus saya bilang mau nengokin bapak. Oh, tahu dari mana alamat sini? Dari om. Karena waktu itu om saya tinggal di Marunda yang kerja di pelabuhan. Nah, nggak sengaja lewat depan praktek bokap saya, terus mampir, nanya-nanya, ternyata benar itu bapak saya. Habis itu udah saya lupa lagi dah tuh ngomong apa lagi. Pokoknya adu berantem dah, adu mulut gitu. Pada intinya disangka ibu tiri saya itu saya datang ke situ mau minta duit terus, padahal mah enggak. Saya cuman pengen deket lah, pengen ngerasain lah. Dan selama seumur hidup saya baru sekali merayakan ulang tahun sama bokap kandung itu dong. Tapi menurut gue sih lu datang minta duit juga karena lu anaknya nggak ada masalah dong. Iya, menurut orang-orang sih gitu, tapi kan pemikiran ibu tiri saya ya mungkin takut kali. Ya padahal saya nggak terlalu banget, tidak tergiur banget dengan keuangan bapak saya yang sekarang gitu. Cuman pengen tahu kabar, pengen deket. Rasanya gimana sih nih sama bokap kandung, karena kan dari kecil ini saya belum pernah deket banget sama bapak kandung saya. Nah, alhamdulillahnya ketemu, terus ulang tahun. Itu pertama kali merayakan ulang tahun di Bintaro Plaza. Jadi seumur hidup lu Baru sekali. ngerayain ulang tahun sama Dan baru sekali juga digendong sama bokap kandung. di SMP itu, waktu SMP. Iya, waktu SMP. Itu dibeliin tas sama baju sekolah buat SMA. Sebelum akhirnya bokap lu nggak pernah datangin lu lagi, nggak pernah pengen cari tahu lu lagi, ada nggak pesan-pesan terakhir sebenarnya pada saat itu yang menandakan ini bokap gua nggak bakalan mau datang lagi ketemu gua? Ya sempat pernah bilang, Pak jangan sampai hilang kontak lagi, karena kita ketemu ini tanpa disengaja. Nah terus bokap ngomong,
iya nggak bakal ninggalin. Terus saya bilang janji pak, apa biayain sampai lulus. Ternyata kagak. Ternyata tidak. Udah nggak datang lagi. Udah nggak datang lagi. Pernah Dan nggak udah kamu udah datangin? udah pindah prakteknya, tempat prakteknya. Oh kamu jadi taunya tempat prakteknya doang? Iya, Nggak tahu tempat Nggak tahu. rumah aslinya? nggak tahu sama Tinggalnya. sekali, nggak tahu. Anaknya juga, saya juga nggak pernah ngelihat muka-muka anaknya gitu. Adik-adik tiri lu gitu? Iya, soalnya ada yang lebih tua juga dari saya anaknya. Kakak lu? Atau gimana sih? Saya juga bingung dibilang kakak gimana ya. Kayaknya sih ibu tiri saya janda dah. Oh gitu. Kayaknya. Soalnya ada yang umurnya di atas saya. Ya kalau seumpamanya ada yang di atas umur lu berarti ya betul. Kemungkinan besar janda sih. Janda. Oke, setelah itu? Di situ ya udah gak ketemu lagi sampai sekarang. Dan alhamdulillahnya sih iseng-iseng padahal searching. Tempat, alamat praktek Dr. Hasanuddin Abdul Basir, keluarlah. Makanya saya langsung datang ke sini ngobrol sama Bang Edi. Pengen banget sebenarnya ketemu, cuman pengen tahu kabar. Siapa tahu Bang Edi bisa bantu, karena kan saya ini gak berani jujur untuk datangin sendiri ini, gak berani. Karena bingung untuk ngobrol sama yang namanya rumah sakit kan banyak dokter-dokter. Di situnya mau ngapain, ada kepentingan apa, nah kan saya bingung di situ. Makanya saya minta tolong sama Bang Edi. Ya mudah-mudahan podcast ini ditonton sama bokap lu ya. Amin, amin, amin. Nah terus awal mulanya kamu searching nih. Tapi ya, yakin betul itu bokap lu? Yakin. Kapan-kapan saya bakal buktiin. Saya bawa bukti-buktinya kayak foto, terus surat-surat nikah ibu saya. Sama di situ ada surat perjanjian soal nikah gitu sih zaman dulu. Ada. Kamu bisa kasih lihat aku nggak fotonya? Mana fotonya? Fotonya kan di rumah bang, nggak dibawa. Nggak, yang kan kamu katanya. Oh di Searching HP, nih. di HP. Hah? Di HP. Coba di handphone, coba cari. Siapa namanya bang? Hasanuddin Abdul Basir. Oh iya. Oh itu. Coba aku pengen lihat. Ini bokap lu? Iya, Oke. Dr. Hasanuddin Abdul Basir. Basir. Ini kayaknya orang Bugis ini. Iya. Hah? Orang Makassar. Orang Makassar? Iya. Wah. Ini ya. Kamu bisa bertanggung jawabkan bahwa ini betul-betul ayahmu? Bisa. Ntar saya bawa foto-foto yang aslinya, terus sama surat-surat nikah waktu sama Akte nyokap. kelahiranmu ada nggak? Akte ada. Ada. Kalau akte kelahiranmu sama dengan namanya ini, Hasanuddin Abdul Basir, berarti betul ini bapak. Ada. Udah tua ya bang? Ya lumayan sih. Terus kamu datang di sini pengen cerita ke gua. Iya. Oke, makanya gua panggil langsung ke apa ya? Ke podcast aja. Gua bilang, "Ya udah kita cerita di podcast aja deh." Terus lu mau bilang apa lagi? Iya. Saya cuman minta bantuan aja ke Bang Edi, siapa tahu bisa dipertemukan sepatnya gitu, karena ya gimana ya, mumpung masih ada umur. Saya pengen ketemu bapak kandung saya lagi. Cuman pengen ngobrol aja gitu. Lu mau ngobrol apa sama bokap? Kalau saya punya akun YouTube. Sombong amat lu. Enggak lah bang. Cuman pengen tahu kabar. Terus sama tolong kenalin ke keluarga-keluarga bapak kandung saya. Karena sampai saat ini saya juga nggak tahu saudara-saudara saya siapa. Tapi saudara-saudara dari bokap lu tahu? Saya nggak pernah tahu, nggak pernah dikenalin. Tapi mungkin nyokap tahu. Nyokap sih taunya ada foto neneknya. Foto nenek saya juga ada. Foto kakek saya disimpan sama nyokap. Ya maksud saya, kenapa nggak kamu lewat dari nyokap lu cari tahu paman lu, supaya kamu bisa tahu keberadaan ayahmu itu rumahnya di mana. Ada di situ di kertas sih.
paman bapak saya ini mantan menteri agama. Andi Pondang apa Andi siapa gitu pokoknya, Andi gitu. Bukannya. Itu ada di kertas. Pas ada fotonya juga ketika paman bapak saya ini jatuh terkena serangan jantung. Terus Di situ ada fotonya. Soalnya kan sempat zaman dulu mungkin belum ada kata-kata viral ya. Sempat viral juga di media-media. Oke. Emang nggak ada lagi yang lain-lainnya untuk yang bisa dihubungin dan cari tahu gitu? Nggak ada. Ya itu dari Google ya. Saya bisa ketemu, maksudnya bisa tahu gitu alamat bapak saya sekarang kerja di mana. Nanya ke puskesmas yang dulu bapak saya kerja aja nggak dikasih tahu. Kenapa nggak dikasih tahu? Wah saya juga kurang tahu. Padahal saya mintanya nggak maksa. Saya udah bilang malah ini saya ini anaknya gitu. Saya cuma pengen tahu keberadaan bapak saya di mana. Nggak bisa mas katanya. Soalnya ini privasi. Dan kamu bawa bukti nggak pada saat kamu bilang saya ini anaknya? Bawa fotonya. Selain Bawa foto, ya kan foto bisa aja kamu ambil dari mana aja. Bawa fotonya ya kalau misalnya dia minta akte ya saya bawa aktenya. Ini agak berat juga sebenarnya ya. Kira-kira bisa nggak bang? Ya kalau datengin ya kita bisa-bisa aja gitu loh. Cuma kan ini memang permasalahan. Ya aku tahu lah pasti orang tua pasti sayang lah sama anaknya. Cuma aku nggak tahu ya. Kita kan juga nggak tahu gitu loh. Di belakang ini kenapa sih sampai kemudian bokap lu yang dari bayi lu ditinggalin terus di SMP lu ketemu terus akhirnya pergi lagi gitu loh. Ya kalau menurut saya ya bang ya, mungkin beliau malu kali punya anak seperti saya, maksudnya yang memakai kursi roda, disabilitas lah, anak dokter disabilitas gitu. Banyak loh anak dokter yang kayak gitu. Ya mungkin bapak saya gengsi. Kira Tapi kan pertanyaan saya waktu SMP kan sudah memang kayak gitu kondisimu kan? udah. Dan dia mau datengin kan? Ya itu karena Bahkan sampai ngerayain ulang tahun lu. saya nemuin om saya yang nemuin terus saya akhirnya datang. Kalau nggak karena om saya dan saya mau nemuin bisa kapan tahun bisa ketemu sama saya. Itu om lu yang minta? Om udah temuin cepetan temuin katanya. Kenapa nggak minta lagi sama om? Ya habis dari ya saya bilang itu kan udah nggak jadi kepala puskesmas di Marunda, terus praktek dokter udah pindah, di situ udah lost contact, udah nggak tahu lagi. Kamu juga lost kontak sama dia? Om udah lost contact. Udah lost contact. Ini buat Pak Hasanuddin nih Pak. Ini anaknya nyari nih Pak. Aku tapi gini, Del. Biasanya sih anak ini kan kalau digituin sama orang tuanya, biasanya kan kebanyakan benci ya, gitu loh. Lu sendiri gimana? Dibilang benci enggak, cuman banyak pertanyaan. Apa itu? Iya kenapa harus ditinggalin, terus kenapa nggak dibiayain, maksudnya ya saya pribadi sebagai seorang laki-laki ngelihat anak kecil aja walaupun bukan anak kandung saya aja sayang gitu. Tapi kenapa bokap saya sama anak kandungnya seperti ini? Makanya banyak banget pertanyaan-pertanyaan kalau saya ketemu nanti sama bokap saya. Dan satu, tolong kenalin saudara-saudara saya, biar saya tahu siapa saja saudara-saudara saya. Selain itu? Soalnya sempat nyokap dulu nyokap pernah bilang sama saya, katanya ada dari keluarga bapaknya saya ini gak punya anak. Nah saya mau dikirim ke Makassar pada saat itu masih bayi. Tapi nyokap saya gak mau, nolak, mempertahankan. Karena nyokap saya menjamin
kalau nyokap saya ini bisa menghidupi saya sampai besar. Terus? Akhirnya sama nyokap saya ditahan dan nggak boleh untuk ke Makassar, dikirim ke Makassar. Oh, awalnya lu mau diambil ya, mau Mau diadop diambil. ya. Iya, mau diadop. Soalnya dari keluarga bokap ada yang nggak punya anak, udah 10 tahun lebih apa katanya. Tapi sama nyokap ditahan, nggak boleh. Dan nyokap lu berjuang untuk ngerawat lu sampai gede. Sampai setiap manggung-manggung dulu nyanyi, kan penyanyi dangdut dulu. Oh gitu. Iya, nyokap dulu penyanyi dangdut. Terus suka main-main film juga, figuran. Mencari rezeki menafkahi buat saya ya dari hasil itu. Salah satu temannya Cici Paramida. Itu teman nyokap lu? Iya, di Warakas waktu itu. Kayak saya termotivasi buat jadi vokalis ya dari nyokap saya. Tapi pesan dari nyokap saya, jangan sampai lu kayak bapak lu. Kenapa? Jadi laki-laki yang gak mau bertanggung jawab. Kenapa bisa dibilang gitu? Ya karena kan buktinya gak bertanggung jawab sampai saat ini. Cuma biayain setahun doang. Habis itu pergi lagi. Makanya saya diajarkan sekecil apapun kesalahan saya harus mempertanggung jawab. Harus berani. Apa sih yang melatar belakangin kamu itu sampai harus bisa ketemu sama bokap lo? Satu, kangen ya. Kangen banget. Cuma pengen meluk sama tahu kabar. Terus sama tolong minta kenalin. Terus sama pengen nanya, kenapa sih kok waktu itu pergi lagi? Padahal kan saya sama bapak saya ini udah janji, udah kayak ya kalau kata orang pacaran udah berjanji lah. Tapi kan beliau malah ngingkarin. Entah mungkin dia main nama ibu tiri saya karena ketakutan hartanya kali. Padahal harta bagi saya belakangan sih, kalau buat dari bokap saya gitu ya, mau ngambil harta dari bokap saya nggak mau. Walaupun dikasih warisan juga mungkin saya bagikan ke yang membutuhkan keluarga. Karena orang tua kan lebih penting. Apa yang paling teringat kamu tentang seorang ayah? Ulang tahun sih. Dari momen setahun itu jalan-jalan cuma sekali doang pas ulang tahun. Digendong, terus minta disuapin. Walaupun udah besar ya, kelas 3 SMP. Tapi ya pengen ngerasain aja rasanya seperti apa. Gendong terus itu waktu itu cuman saya, nyokap saya sama bapak kandung saya. Itu saya mau ketemu sama bapak saya baru ingat. Saya kabur dari rumah tante saya yang di Cikampek. Itu saya tanpa kursi roda. Padahal lu posisinya udah cacat nih. Kan dari lahir. Iya. Udah disabel ya. Iya. Akhirnya saya minta loncat dari jendela. Terus manggil teman, kan samping rumah tante tuh kan teman saya, namanya Bagas nih, buat Bagas nih berjasa nih. Manggilin tukang ojek. Oke. Terus manggil tukang ojek rumah tante saya nggak bilang tante saya kalau saya mau ke Priuk, mau nemuin bapak saya. Karena kan pas sekolah itu saya tinggalnya sama tante saya, sama om saya, bukan om yang nemuin bapak saya, bukan ya, sama tante saya. Karena kan dia punya anak satu, butuh teman mungkin. Akhirnya kan saya disuruh tinggal situ, akhirnya tetap biayain sama orang tua saya, tapi kalau itu bantu-bantu sama tante saya. Kabur terus dipanggil tukang ojek, terus minta tolong tukang ojek, bang kalau udah nyampe terminal tolong gendongin ya ke atas mobil, misalnya tempat duduk mobil bis nih. Mau kemana? Mau ke Priuk. Nggak bawa kursi roda? Enggak. Emang kenapa? Nggak apa-apa, takut ketahuan sama om sama tante.
Soalnya kan om sama tante ini ya mungkin ada rasa kecewa lah Sama bokap lu. sama bokap. Oke. Makanya kalau misalnya sampai ketahuan pada saat itu mungkin ditahan. Nggak boleh ketemu. Iya. Oke, terus? Makanya loncat terus udah nyampe terminal. Kenek. Keneknya ini kenal juga sama saya. Saya juga ngamen juga kan. Oke. Kenal akhirnya pokoknya dari bis itu nyampe Priuk, turun ke tukang ojek lagi nyampe Priuk, sampai ke tempat bokap, sampai ke tukang ojek itu digendong sama Kenek. Nah habis itu naik ojek nyampe lah ke tempat praktek bokap di situ di daerah Marunda. Terus lu ketemu. Tapi waktu ada nyokap tiri lu tetap bisa ketemu. Sekali doang. Enggak, tapi maksud saya pada saat itu nggak ditahan sama nyokap tiri lu. Ya cuman bilang jangan lama-lama sih. Oh, diizinkan aja. Iya diizinkan, tapi gak bisa lama-lama. Lagi gendong cucunya juga. Oke. Pada saat itu berapa lama kamu ketemu? Dalam setahun itu Enggak, pada saat kamu ketemu itu ya berapa berapa menit? waktunya? Ya, Ya setengah jam sih. setengah jam. Setengah jam. Selama setengah jam itu apa pembicaraan? Kita pada saat itu ngobrolnya misah di belakang. Karena bapak ngajakin ke belakang. Oke. Ngobrol tentang, Pak kok dikasih waktu kayak di penjara. Udah emang kayak gitu katanya. Ini boleh disebutin nih. Ini yang kasih waktu siapa? Ibu tiri. Oh, kamu dikasih waktu sama ibu tiri lu untuk Iya. ngobrol sama bokap lu. Iya. Pakai waktu berapa? 30 menit. 30 menit. Nggak boleh lebih. Nggak boleh. Oke. Terus Terus saya nanyakan, itu siapa yang kecil? Cucu katanya. cucu. Dia bilang, oh. Pada saat itu dikasih tahu namanya tapi saya lupa. Kalau nggak salah anaknya ada 6 deh. Ada 6. Oke. Nah terus ngobrol. Ini sebenarnya saya udah ada perasaan nih kayaknya nggak bakal bisa ketemu lagi nih kayaknya nih. Bener aja kan. Besokannya saya telepon, pada waktu itu kan zamannya HP Asia ya. Saya telepon, kok nggak aktif nomornya ya. Terus saya ke tempat prakteknya, udah ditutup, kata yang punya kontrakan tempat praktek itu. Udah nggak ada di situ lagi, udah nggak tinggal di situ lagi, udah nggak buka praktek di situ lagi. Besokannya saya ke puskesmas, saya nanya, udah pindah katanya, minta alamat nggak dikasih sama sekali. Itu rasa sedih ada, rasa kecewa, kesel ada. Tapi ya gimana lagi. Ya, selama 30 menit itu apa yang kamu bicarakan? Cuma ya kita berjanji, Pak jangan ninggalin apa ya. Janji ya Pak, jangan ninggalin, terus mau biayain sampai lulus sekolah. Terus kan emang kan waktu itu saya punya cita-cita pengen kuliah. Oke. Minta tolong ke bokap kalau misalnya udah lulus SMA pengen kuliah di Institut Bisnis Nusantara. Oke. IBN. Tapi Bokap lu janji gak waktu itu? janji Apa dia bilang? iya sampai kuliah katanya. Tapi ya udah ngobrol gitu doang. Terus disuruh pulang sama ibu tiri. Karena sudah habis waktunya 30 Udah menit. bisa kayak busuk di penjara bang. Gua ngeliat lu bro. Mata lu gak bisa bohong. Lu berkaca-kaca mata lu. Ya dibilang sedih-sedih, tapi ya gimana ya. Aduh gitu deh. Pecah juga deh. Rasa aduh. Bang Edi nih. Lo enggak, mata lu gak bisa dibohongin. Lu kayak kangen banget sama bokap lu. Iya. Lu ini ada bokap lu. Kalau bokap lu nonton lu mau bilang apa? Aduh. Nggak apa-apa. Lu di sini punya kesempatan untuk ngobrol. Walaupun lewat virtual, lu
Anggap aja bokap lu lagi nonton. pengen ngomong, kalau ketemu pengen ngomong, kasih waktu. Kasih waktu apa dia? Ya, aduh, Ya nggak apa-apa. Hati perasaan tuh nggak bisa dibohongin. Walaupun kamu udah dikasih gini, lu luar biasa, lu masih sayang sama bokap lu. Di luar sana itu banyak yang kemudian diperlakukan seperti itu sama orang tuanya, yang ada benci, dan tapi lu tetap sayang gitu. karena saya ini bukan tipe orang yang mudah untuk benci orang, Bang. Walaupun dijudge, walaupun dibohongin gitu, ya biasa aja lagi. Kalau dipikir lu anak laki-laki loh. Iya. Air mata lu itu bukan air mata cengeng. Enggak. Pak Sanudin, kalau nonton video ini tolong ya, Anda seorang dokter. Mohon maaf sebelumnya. Anda seorang dokter. Anda tahu bagaimana psikis seseorang, apalagi psikis seorang anak, dan ini anak Anda. Dia cuma pengen ketemu, pengen Anda itu bisa kasih sayang buat Fadil gitu loh. Yang notabene-nya seharusnya Anda lebih paham dan lebih tahu. Gitu loh. Sekian puluh tahun. Umurmu sekarang berapa tahun? 28. 28 tahun. Meninggalkan sejak bayi, dan ketemu hanya satu kali, setelah itu hilang lagi. Hanya 1 tahun ketemu. Iya. Anda seorang dokter, seharusnya Anda bisa merasakan ini, apa yang dirasakan Fadil. Bang Edi. Luar biasa loh Dil. Luar biasa. Sebenarnya gak mau nangis tapi iya. Mana ya? Gak bisa dibohongin gitu loh. Aku ngerti dengan kondisi itu gitu. Aku ngerti. Dan kamu luar biasa gitu loh. Itu lepas yang namanya, ya seharusnya kan bokap lu bisa berlaku adil gitu loh. Itu dia. Tuh, makanya saya pengen banget ketemu, pengen ngomong, tolong perlakukan saya seperti anak-anak bapak yang lainnya gitu. Jangan membedakan cuma karena fisik saya seperti ini. Saking pengen dapat kasih sayang bokap, waktu itu nyokap saya nyuruh buat nikah dong sama bapak, nikah dong sama bapak tiri saya yang sekarang nih. Karena kan saya pengen banget punya bapak pada waktu itu. Jadi lu yang nyuruh nyokap lu untuk nikah, biar lu bisa ngerasain kasih sayang bapak. Satu, kedua biar nyokap nggak banting tulang sendirian. Karena waktu itu kan yang pengen biayain operasi kan nyokap juga, nyokap banting tulang kerja. Terus saya umur TK udah punya pikiran, kasihan juga ya nyokap ya. SD kelas berapa? Kelas 4 atau kelas 3 akhirnya saya untuk mama saya untuk nikah lagi. Nikah lagi dong, Mbak. Karena Dila pengen punya bokap orang-orang. Kita nikah sama bokap tiri yang sekarang. Lu dapatkan kasih sayang gak dari bokap tiri lu? Iya, alhamdulillah sih dapat. Tapi ya namanya, ya kita bisa gimana ya Bang? Abang
merasakan lah, maksudnya ketika ada di posisi saya gitu, misalnya ya perbedaan mah ada pasti antara anak kandung dan anak tiri seperti apa. Tapi ya bagi saya ya it's okay lah. Ya jujur aku nggak bisa ngebayangin gitu. Aku juga nggak tahu apakah gua mampu untuk ngadapin kondisi kayak gitu kalau sebenarnya gua ada di posisi lo ya. Karena ya aku memang alhamdulillah sampai bokap nyokap pergi itu nggak ada orang ketiga gitu loh. Dan gua nggak bisa ngebayangin kalau gua ada di posisi lu, bro. Dan kondisi seperti ini lagi. Tapi ya maksud gua itu luar biasa banget. Lu sampai nyuruh nyokap lu biar lu bisa dapat kasih sayang gitu. Iya. Itu. Seandainya apa ya? Seandainya lu perpisahan antara bokap lu dengan nyokap lu di posisi lu ngerti lah tentang perceraian. Lu pasti ngelarang ya. Ya iyalah. Mana ada sih orang yang mau keluarganya hancur gitu. Apalagi sampai cerai. Dan kondisi yang saya seperti ini juga kan. Itu umur berapa sih lu dikasih tahu ini loh bokap kandung lu? Dikasih tahu ya kelas 1 SD. Kelas 1 SD udah dikasih tahu. Iya. Kalau pas waktu TK kan nanya-nanya mah nanya. Bapak kayak gimana sih mukanya? Itu gimana sih? enggak, mohon maaf saya potong. Ketika lu nanya bokap lu itu atau bapak gimana sih mukanya? Itu nyokap lu udah nikah lagi? Belum? Belum. Oh belum. Belum. Masih single fighting nih. Masih single parent. Kan saya nyuruh nikah nyokap itu kelas 3 SD. Antara kelas 3 SD apa kelas 4 SD gitu. Nah, waktu lu nanya nih, muka bokap tuh kayak mana sih? Terus Itu belum kasih tahu. Pas di TK, SD tuh? TK. ATK. Iya. Karena kan aduh apa ya? Pas di ulang tahun tetangga. Siapa ulang tahun? Tetangga waktu itu. Oh, tetangga lu ulang tahun. Oke, terus Dipeluk gitu. lu dipeluk. Enggak bisa teman dipeluk sama bokap. Oh, lu ngeliat temen lu Iya. dipeluk sama bokap. Dan lu ngebayangin. Iya. Nah kira pulang Terus? dari cerai itu nanya. Bokap gimana? Terus Jadi dikasih tahu kelas 1 SD. Oh. Nah itu situ baru ngerti perceraian kelas 1 SD. Di situ baru bertanya-tanya. Kenapa bisa sampai berpisah? Nyokap cerita. Bokap lo ini keras orangnya. Malu lagi ngandung lu aja digebukin. serius. Serius. Ini cerita dari nyokap lu ya. Dan bokap lu ini seorang dokter loh. Nah. Oke, terus Waktu itu kan nyokap nikah sama bokap itu lulus SMA ya. Langsung nikah sama bokap. Cerita katanya pas lagi kandung saya disiksa. Terus suka main perempuan lah gitu. Bokap. oke. Di situ makanya kenapa cerai. Nah, di situ kelas 1 Jadi SD. cerainya waktu saat hamil Setelah lu melahirkan. iya, Lu dilahirkan Iya. langsung dicerai. Iya. Cerai. Enggak setahun 1 tahun ya, 1 tahun. Umur 1 tahun cerai. Oke. Sudah nyokap banting tulang sendiri. Figuran. Terus nyanyi dangdut, diajak sama Mbak Cici Paramida. Waktu itu. Makanya dari situ ada spirit nyokap gitu ya, semangat nyokap di hidup saya ada. Makanya saya mau dimanapun saya berada, saya nggak pernah takut. Walaupun Apa spirit yang diberikan?
Ya satu, nyokap cuma ngasih tahu doang, lu harus jadi laki-laki yang bertanggung jawab, walaupun lu mempunyai kesalahan sedikit, lu harus tanggung jawab hadapin. Satu. Kedua, lu harus berani sama orang, biar lu bisa hidup. Karena ketika kalau nyokap udah gak ada umur dan kondisi lu yang kayak gini, jangan sampai lu menjadi orang yang minta-minta, maksudnya mengeluh ke orang lain. Lu harus berusaha dari situ. Makanya saya mau tinggal di Cikampek, nongkrong di Cikampek, di Kerawang, Bandung, mau di paling jauh itu saya nongkrong di Malang. Saya nggak punya siapa-siapa di Malang, ya ketemu sama temen ngamen, nggak pernah takut, nggak pernah malu. Kok bisa sampai ke Malang? Iya, merantau lah ya orang-orang gitu. Mau ngerasain ngamen di sana seperti apa. Nggak punya siapa-siapa, ya bagaimana nih caranya nih buat bertahan hidup. Saya nggak bisa main alat musik, ketemu pengamen. Nah terus nyanyi akhirnya saya diajak ngamen bareng. Sampai sekarang. Makanya kalau ditanya bisa nyanyi dari siapa, dari nyokap. Karena nyokap kan dulu penyanyi dangdut. Oke. Berat deal. Tapi saya kalau seandainya ketemu netizen seperti apa ya komentarnya ya. Ya kita nggak tahu ya, kita nggak tahu juga gitu loh. Semoga aja. Ini kita jangan menjudge ya, Iya. jangan netizen juga jangan langsung berpikiran negatif lah, karena kita nggak tahu juga apakah ada tekanan dari Iya. luar gitu ya kan. Karena jujur aja nih Fadil aja ketemu dibilang dijatahin 30 menit sama Nyokap ibu dia, tirinya iya. kan. Ya aku berharap ini ditonton sama bokap. Amin. Dan coba nanti kita pikirkan ya, apakah memang mudah-mudahan sih dari video ini bisa di-share sama teman-teman. Nggak tahu tiba-tiba bisa dilihat sama bokap lo. Ini Fadil loh. Luar biasa. 28 tahun. Tanpa kasih sayang bapak ya, bapak kandung. Tapi luar biasa lah. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil di sini. Ya mudah-mudahan Pak Hasanuddin dibukakan pintu hati Anda sama Allah. Ya, Anda seorang dokter. Seharusnya Anda bisa mengerti dan lebih paham. Apalagi sebagai orang tua ya. Gue nggak ngebayangin Del kalau gue harus ada di posisi kamu. Tapi sampai saat ini Fadil tetap berusaha berjuang terus hidup walaupun tanpa kasih sayang orang tua, khususnya bapak ya. Iya. Dan sekarang udah punya channel juga ya kan, channel YouTube. Mudah-mudahan bisa sukses di situ. Amin ya Allah. Ya. Buat yang nonton video ini, disupport si Fadil di channelnya Fadil Kursi Roda ya. Ini bukan mengejar belas kasihan, tapi you harus memberikan karya, harus tetap berusaha gitu ya. Benar. Jangan pernah mengharapkan kasihan dari seseorang. But menurut gua cerita hidupmu ini menjadi pelajaran penting buat kita semua ya, buat kita semua. Ketika kita jadi orang tua, kita harus bisa mengasihi anak sepenuhnya, mampu berlaku adil gitu ya. Adil terus bertanggung jawab. Ya. Sebelumnya juga saya terima kasih nih Bang Edi. Sama-sama. Karena Sama-sama. bisa ada di podcast Bang Edi juga untuk maksudnya minta tolong lah ini sama Bang Edi. Karena saya bingung bagaimana caranya untuk masuk rumah sakit nanya. Coba nanti survei. mudah-mudahan ya. Terus Mudah-mudahan juga ada saya- waktu. Dan mudah-mudahan Pak Hasanuddin kalau pengen ketemu langsung aja. Tuh di deskripsi saya ada nomor kontak. Pak Hasanuddin bisa telepon dan bisa kita atur jadwal untuk ketemu dengan Fadil. Tolonglah Pak Hasanuddin, berikan kesempatan Fadil untuk
merasakan kasih sayang dari seorang ayah kandungnya. Ya, Mumpung masih ada umur ya bang. mumpung masih ada umur. Ya, ini luar biasa Fadil. Fadil yang begitu lama tidak mendapatkan kasih sayang, tidak mendapatkan haknya dari seorang ayah yang harusnya bertanggung jawab sama anaknya. Dia masih bisa sayang sama bapak, masih mencari bapak, pengen dapat pelukan hangat dari bapak. Ya, saya berdoa mudah-mudahan hatinya bapak bisa terbuka. Amin. Ya, Dil, terima kasih banyak sudah mau Sama-sama, datang Bang. di sini. Sama-sama. Tetap semangat, Siap bang. ya. Siap. Terus berkarya kayak abang. Betul. Karena abang salah satu inspirasi saya untuk menjadi YouTuber. Sekarang udah bisa ketawa. Ya udah. Udah bisa ngomong bang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Siap bang. Sukses terus Fadil. Iya.